リンクスタート。 Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di konten misteri anime bersama saya, arkeolog anime paling ahli di antara para ahli. Ya teman-teman, tak terasa kita sudah masuk ke season kedua Ekspedisi Jejak Titan. Sebenarnya ekspedisi ini sudah berakhir di season pertama, tapi ternyata masih ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan. Walaupun sebenarnya secara keseluruhan misteri ini sudah berakhir, yaitu kita berhasil menguak asal-usul Titan kenapa bisa ada di dunia kita. Dan tak terasa juga sudah 1 abad lamanya kita tidak berjumpa. Saya sangat rindu kepada kalian dan sekaligus saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menunggu konten saya. Kalian benar-benar agen rahasia paling luar biasa. I really like you guys. Thank you. A few moments later. Baik, seperti yang saya bilang tadi, misteri pencarian jejak Titan sebenarnya sudah berakhir. Tapi seperti halnya sebuah puzzle yang belum sempurna, misteri ini juga masih menyisakan kepingan-kepingan kecil yang harus kita cari dan kita susun agar sempurna. Nah, di season sebelumnya masih ada beberapa misteri yang belum terjawab, seperti kenapa portal dunia anime masih ada di bumi kita sekarang, sedangkan portal tersebut sudah tertutup oleh efek gravitasi. Lalu jika seperti itu, apa fungsi dari simbol pentagram yang ada di daerah Kazakhstan? Benarkah simbol itu adalah gerbang menuju dunia paralel atau justru adalah sebuah simbol penyembah setan? Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas itu. Jadi bisa dipastikan ekspedisi kali ini kita akan berhubungan langsung dengan dunia supranatural. Motor siapa ini? Jadi siapkan mental kalian, siapkan keteguhan hati kalian, karena kita sebentar lagi akan masuk ke dalam dunia kegelapan yang sebenarnya. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas. Pertama-tama mari kita cek terlebih dahulu portal dunia anime yang ada di Bermuda, karena ada beberapa agen rahasia yang memberikan informasi bahwa portal tersebut telah hilang. Benarkah itu? Oke, kita selidiki teman-teman. Seperti biasa kita buka Google Maps-nya. Nah, lalu kita ketikkan Bermuda dan lalu kita enter. Oke, sekarang kita pergi ke tempat di mana portal dunia anime itu berada. Nah, ini dia tempat berkamuflasenya portal dunia anime. Tapi saya berhasil menemukannya dengan sebuah ilmu yang luar biasa, yaitu ilmu emak-emak. Oke, sekarang kita klik dan inilah portal dunia anime. Ternyata memang benar. Portal tersebut telah hilang teman-teman, karena bisa kalian lihat sendiri portal tersebut telah berganti dengan sebuah pulau bernama Ireland. Nah, bahkan setelah saya cari di sekitar pulau Bermuda dengan ilmu serupa, yaitu ilmu emak-emak, saya tetap tidak bisa mendeteksinya. Sepertinya benar portal tersebut telah hilang. Atau aku berspekulasi bahwa portal tersebut tidak hilang, melainkan berpindah tempat akibat banjir. Maksud saya akibat efek gravitasi yang tidak konstan. Apalagi ini sudah lebih dari 1 abad lamanya saya tidak melakukan ekspedisi teman-teman. Jadi bisa jadi portal tersebut telah berpindah tempat. Nah, yang lebih anehnya lagi, saat saya ketikkan World Anime Portal, kemudian muncul portal dunia anime lebih dari 1. Apa yang sebenarnya terjadi di sini teman-teman? Saya sangat bingung sekali. Jadi mau tidak mau kita harus menelusurinya lebih dalam lagi sampai ke akar-akarnya tentang semua hal ini. Baik, pertama-tama mari kita bahas dulu simbol pentagram, karena simbol inilah yang menjadi kunci dari semua kejanggalan ini. Simbol pentagram adalah sebuah simbol yang bisa dikatakan adalah salah satu simbol paling tertua yang ada di bumi. Diperkirakan simbol ini sudah ada di bumi sejak 4000 tahun yang lalu.
Bentuk dari simbol ini sangat sederhana, yaitu berbentuk bintang berujung lancip yang berjumlah 5. Ya, benar sekali teman-teman, seperti bentuk bintang yang sering kita gambar di sekolah dulu. Lihat, keren kan? Sangat nostalgia sekali. Nah, kenapa orang zaman dulu punya inspirasi membuat gambar bintang ini? Apakah mereka punya suatu alasan yang kuat atau justru mereka cuma gabut doang? Baik, mungkin beberapa faktor ini bisa menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, dahulu kala orang-orang masih memegang kepercayaan kepada alam semesta, alias mereka menyembah alam semesta. Dan ya, ketika mereka melihat di atas langit ada sebuah objek yang sangat indah, yaitu bintang-bintang yang berkelap-kelip pada saat malam hari, seperti lagunya Kopi Dangdut. Kala ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Cukup Ani, cukup. Sungguh terlalu. Baik, lanjut. Mereka kemudian menjadikan simbol bintang sebagai simbol pemujaannya. Nah, dahulu manusia belum tahu bahwa bentuk sebenarnya dari bintang-bintang di angkasa itu sebenarnya bukan berbentuk lancip, melainkan berbentuk bulat. Hanya saja karena jaraknya yang begitu jauh dari bumi membuat mata manusia melihat objek angkasa yang bercahaya terlihat memiliki sudut-sudut lancip. Nah, inilah yang disebut dengan efek difraksi. Efek di mana mata kita terprogram untuk melihat sebuah pantulan cahaya atau gelombang cahaya seperti memiliki sudut-sudut lancip. Contoh paling mudahnya, kita lihat saja lampu rumah kita dari jarak yang lumayan jauh. Pasti lampu tersebut akan terlihat seperti memiliki sudut-sudut pada cahayanya. Nah, itulah yang disebut dengan efek difraksi cahaya. Nah, akhirnya orang-orang zaman dulu membuat simbol pentagram seperti sebuah objek di atas langit yang berkelap-kelip. Lalu bagaimana dengan jumlah sudutnya? Kenapa bisa 5? Kenapa tidak 3 saja? Apakah orang zaman dulu terinspirasi dari lagu Balonku Ada 5? Oh, tentu saja tidak, teman-teman. Itu karena mereka terinspirasi dari bintang-bintang paling terang yang mereka lihat di malam hari, yaitu 5 planet tetangga: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Nah, itulah alasan kenapa simbol pentagram memiliki sudut 5, karena mereka terinspirasi dari bintang yang paling terang, yaitu 5 planet tetangga. Oke, faktor selanjutnya adalah karena simbol pentagram adalah simbol kehidupan. Orang-orang zaman dahulu meyakini simbol bintang ini adalah sebuah simbol yang mewakili kehidupan. Apa buktinya, wahai arkeolog anime? Nah, buktinya adalah elemen dasar kehidupan itu sendiri berjumlah 5, yaitu roh, bumi, air, api, dan udara. Bahkan setelah diteliti cukup jauh oleh Leonardo da Vinci, seorang Renaissance atau manusia multitalenta paling jenius dalam sejarah umat manusia, di dalam karyanya yang berjudul Le Proporzioni del Corpo Umano Secondo Vitruvio Alisman Victor, atau gampangnya kita sebut saja The Vitruvian Man, yang dimana karyanya ini menunjukkan sebuah gambar manusia berbentuk seperti simbol pentagram. Nah, gambar ini di dalamnya memiliki filosofi bahwa manusia merupakan titik pusat di antara alam semesta. Bahkan yang menguatkan bahwa gambar The Vitruvian ini adalah gambar kehidupan, karena gambar tersebut dibuat dengan sebuah angka ajaib, yaitu Golden Ratio, atau biasa sering kita sebut dengan Pi, yang dimana banyak orang yang meyakini bahwa angka Golden Ratio merupakan sebuah angka yang bisa dibilang jejak yang ditinggalkan dari Tuhan, karena pengaruhnya memang seluar biasa itu bagi kehidupan kita. Jadi intinya, simbol pentagram bukanlah simbol sembarangan, karena simbol ini dipercaya memiliki kekuatan untuk memanipulasi kehidupan bagi mereka yang percaya akan kekuatan magis dan supranatural. Nah teman-teman, fakta mengerikannya adalah
Hal tersebut dimanfaatkan oleh para penyembah setan yang sering kita sebut dengan kaum satanik, kelompok manusia yang mendedikasikan hidupnya untuk menyembah setan. Nah, ketika simbol pentagram yang merupakan simbol kehidupan, jika kita balik seperti ini, maka jadilah simbol kebalikannya, yaitu simbol kematian. Itulah alasan kenapa kaum satanik menggunakan simbol pentagram yang terbalik sebagai alat penyembahannya, karena simbol pentagram yang terbalik adalah simbol kegelapan dan simbol kematian. Itu adalah karakteristik yang cocok untuk makhluk seperti setan. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi apa benar simbol pentagram adalah gerbang dunia lain yang bisa menghubungkan dunia kita dan dunia paralel? Jawabannya adalah ya, benar sekali. Karena simbol pentagram adalah simbol yang bisa memanipulasi kehidupan. Jadi simbol ini bisa juga digunakan untuk memanggil kehidupan lain atau entitas lain, seperti contohnya makhluk yang ada di anime. Bagaimana itu bisa terjadi, sedangkan mungkin saat kalian coba sendiri di rumah mungkin tidak akan terjadi apa-apa? Seperti saya contohnya. Lihat, tidak terjadi apa-apa teman-teman. Nah, jawabannya adalah karena proses ritual pentagramnya yang salah. Untuk bisa mengaktifkan kekuatan pentagram harus ada beberapa syarat di sini. Salah satunya adalah Grimoire, sebuah buku sihir yang mampu memanggil makhluk dari dunia lain. Grimoire ini bukan sekedar karangan semata teman-teman. Buku ini benar-benar nyata dan bahkan jumlahnya tidak sedikit di dunia ini. Salah satu contoh keberadaan Grimoire yang paling terkenal adalah Grimoire yang bernama Grand Grimoire. Grimoire yang diceritakan memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa membuat manusia bisa memanggil dan menjalin kontrak dengan iblis Lucifer. Diduga Grimoire ini saat ini sedang disimpan di arsip rahasia Vatikan, tempat di mana berbagai macam arsip penting di dunia ini disimpan. Bahkan banyak teori konspirasi bahwa di tempat ini disimpan bukti keberadaan alien. Nah, soal alien ini tak lama lagi kita akan membahasnya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan adanya buku sihir Grimoire yang memiliki kekuatan magis yang dapat memanggil entitas dari dunia lain, dan juga simbol pentagram yang dapat memanipulasi kehidupan, itu artinya memanggil makhluk dari dunia lain seperti anime bisa saja dilakukan. Atau mungkin sudah pernah dilakukan, tapi kita tidak pernah tahu. Nah, untuk menguatkan teori tersebut, langsung saja kita melihat rekam jejak dari bukti simbol pentagram yang ada di daerah Kazakhstan. Simbol ini menurut beberapa peneliti, salah satunya adalah seorang arkeolog bernama Emma Usmanova, meyakini bahwa simbol tersebut dibuat pada masa pemerintahan Uni Soviet, karena dulu wilayah Kazakhstan merupakan wilayah jajahan Uni Soviet sebelum akhirnya Kazakhstan resmi merdeka pada 16 Desember 1991. Nah, saya menduga karena pemerintahan Uni Soviet yang terkenal sangat kejam kepada rakyatnya, membuat beberapa kelompok yang menekuni dunia supranatural berniat memanggil makhluk dari dunia lain untuk meminta pertolongan, sehingga dibuatnya simbol pentagram di daerah Kazakhstan tersebut. Dan akhirnya kelompok misterius ini pun melakukan upacara ritual pentagram agar harapan mereka segera tercapai. Nah, di tahun 1990-an terjadilah bukti pemanggilan makhluk dari dunia lain itu, yaitu yang disebut dengan Secret KGB Files, di mana ada sebuah rekaman video rahasia milik Uni Soviet yang bocor ke publik pada tahun 1998, memperlihatkan adanya makhluk dari dunia lain yang sering kita sebut sebagai alien. Nah, di video tersebut diperlihatkan kendaraan dari makhluk alien ini, yaitu UFO yang jatuh di daerah Uni Soviet pada tahun 1969. Bahkan dalam video tersebut diperlihatkan dilakukannya otopsi tubuh dari makhluk alien ini. Apa? Kalian tidak percaya? Sial. Ya, memang benar.
Memang benar video tersebut masih menjadi misteri kebenarannya, namun tak sedikit juga orang yang percaya. Dan ya, saya percaya UFO yang jatuh itu adalah hasil dari pemanggilan makhluk dunia lain akibat ritual pentagram yang dilakukan di daerah Kazakhstan. Buktinya seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa ada portal dunia anime di Pulau Bermuda. Saya yakin portal tersebut muncul karena ulah dari ritual pentagram di daerah Kazakhstan. Nah, tapi kenapa sekarang portal tersebut telah hilang? Dan sekarang malah banyak sekali portal dunia anime yang bermunculan. Ini yang menjadi pertanyaannya. Nah, untuk menjawab hal itu, saya akan menggunakan sebuah ilmu arkeolog tingkat dasar sedasar-dasarnya, yaitu ilmu malu bertanya sesat di jalan. Ya, sebuah ilmu tingkat dasar manusia yang notabene adalah makhluk sosial dan makhluk yang penuh dengan kesalahan. Walaupun saya adalah arkeolog anime paling ahli di antara para ahli, tapi saya tidak boleh merasa paling benar karena di atas langit masih ada langit. Jadi sekarang saya akan menggunakan ilmu itu, yaitu bertanya kepada mereka yang tahu jawabannya. Saya akan menghubungi agen rahasia 0030 James El Wallet yang sudah saya tugaskan untuk menyelidiki kasus ini selama seabad lamanya. Halo arkeolog anime. Ya, halo. Tunggu sebentar. Jangan lupa kode rahasia anggota rudal. Ini sangat wajib teman-teman, karena bisa saja agen 0030 ternyata adalah agen konspirasi elit global yang menyamar. Silakan agen 0030. Kodenya Sasageo yang gak jawab PKI. Bagus, Sasageo juga, wahai agen 0030. Jadi bagaimana hasil penyelidikanmu selama 1 abad ini? Ya, arkeolog anime, saya mendapat petunjuk tentang portal dunia anime. Kenapa sekarang bisa seperti itu? Menurut mata-mata yang bertugas mengawasi agen elit global, mengatakan informasi bahwa elit global saat ini sedang mengecoh umat manusia dengan dibuatnya portal dunia anime palsu yang terdeteksi oleh Google Maps. Jadi benar dugaanku teman-teman. Jadi di mana tepatnya portal dunia anime yang asli itu, wahai agen rahasia James El Wallet? Sesuai dokumen dari petinggi organisasi kita Rudal, Rule the Anime Lord, jadi lokasi portal dunia anime yang asli sama seperti sebelumnya, tidak terdeteksi oleh radar Google Maps, dan juga sama-sama berkamuflase di tempat yang tidak terduga. Lokasinya menurut berita dari Mangkai de Manyet, di salah satu sekolah yang ada di daerah Kanada, dikatakan ada beberapa siswa yang hilang secara misterius. Dan untuk lokasi tepatnya berada di sekolah Notre Dame Catholic School di Sisa pulsa yang Anda miliki adalah senilai. Ada apa ini? Ada apa ini? Jaringannya terputus teman-teman. Sial, sepertinya ada hacker yang memutus saluran telepon saya dengan agen 0030. Ini pasti kerjaan elit global lagi. Sial. Aku belum mendapat lokasi yang akurat teman-teman. Bagaimana ini? Tapi menurut pembicaraan terakhir tadi dengan agen 0030, lokasi asli portal dunia anime berada di daerah Kanada, tepatnya di sebuah sekolahan bernama Notre Dame Catholic School. Jadi langsung saja teman-teman kita cari portal dunia anime yang asli di daerah Kanada. Examina. Nah, di sini untuk mencari portal tersebut barulah kita akan menggunakan sebuah ilmu kuno berusia jutaan tahun yang lalu. Ilmu ini bukan hanya hebat, namun sangat luar biasa sekali teman-teman. Nama ilmunya adalah ilmu nomaden. Ilmu nomaden adalah sebuah ilmu yang diadopsi dari kebiasaan nenek moyang kita dahulu kala untuk bisa bertahan hidup, yaitu berpindah-pindah tempat. Ilmu ini sangat cocok digunakan pada kasus ini karena portal dunia anime bukan hilang, melainkan berpindah tempat. Jadi langsung saja kita gunakan ilmu ini. Prinsip ilmu nomaden ini sangat sederhana, yaitu untuk mencari suatu hal yang berpindah, kita harus melihat karakteristik dari tempat sebelumnya. Nah, karena portal dunia anime ini sebelumnya berada di Pulau Bermuda, maka kita lihat dulu bagaimana kondisi tempatnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tempatnya mirip dengan pesawat helikopter. Kalian lihat, mirip kan?
Nah, jadi langsung saja kita ke daerah Kanada dan kita cari sekolahan bernama Notre Dame Catholic School yang berbentuk seperti pesawat juga. Ikzo, kita cari teman-teman. Ini bukan sepertinya. Ini lebih mirip seperti bebek. Dan ini kenapa mirip titu? Dan ini kenapa mirip muka saya? Oke, kita cari lagi, fokus. Finally teman-teman, akhirnya saya menemukannya. Insting arkeologku tidak pernah salah. Portal itu pasti berkamuflase di sini. Sekarang, seperti yang kalian lihat, tidak ada nama portal dunia anime. Ini sangat mirip seperti pesawat. Jadi bisa dipastikan bahwa portal dunia anime ada di sini karena insting arkeolog saya tidak pernah salah, teman-teman. Nah, sekarang kita klik di sini. Apa benar portal tersebut ada di sini? Karena saya yakin portal tersebut ada di sini. Oke, sekarang kita klik dan boom. Saya, arkeolog anime paling ahli di antara para ahli, tidak pernah salah mengira. Dan ini dia portal dunia anime yang berpindah tempat dari Pulau Bermuda ke daerah Kanada. Ekspedisi kali ini sangat-sangat melelahkan sekali. Baik teman-teman, jadi dari semua hal yang kita bahas tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk membuat portal dunia anime sejauh ini ada dua cara. Yang pertama, kita mengikuti cara sains, yaitu dengan cara membuat sebuah wormhole yang diakibatkan dari efek bocornya ruang dan waktu. Atau kita juga bisa mengikuti cara supranatural, yaitu dengan membuat simbol pentagram dan juga buku sihir Grimoire. Karena keduanya merupakan sesuatu yang bisa dikatakan kekuatan yang bukan dari dunia kita. Jadi mana pilihan kalian? Cara sains atau cara supernatural? Silakan kalian komentar di bawah. Baik teman-teman, ekspedisi kali ini seperti biasa membuahkan hasil. Kita berhasil mendapat sebuah bukti yang menguatkan bahwa simbol pentagram memang benar-benar bisa menghubungkan dunia kita dan dunia anime. Dan kita juga berhasil memecahkan misteri kenapa portal dunia anime yang ada di Bermuda bisa hilang. Jadi itu saja ekspedisi anime kali ini. Nantikan ekspedisi-ekspedisi anime lainnya di channel ini. Saya, arkeolog anime paling ahli di antara para ahli, pamit undur diri. Dan untuk sekarang, kasus ini selesai. A few moments later. Ya, halo semuanya, mungkin itu aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka sama videonya. Dan sekali lagi, nggak bosen-bosennya aku ingetin buat kalian ya, ini cuma video hiburan, jadi jangan kalian tanggepin serius banget. So, jangan lupa buat like, comment, subscribe channel ini kalau kalian mau, dan juga kalian share ke teman-teman anime kalian. Dan kalau kalian punya saran atau sekedar komentar, tulis aja di bawah. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.